Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya dalam baik semua ya. Nah, masih semangat ya belajar hari ini? Walaupun kita belajarnya di rumah, tetap semangat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang menentukan garis simetri dan menentukan banyak simetri lipat suatu benda. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, minggu lalu kita telah membahas tentang bangun datar. Nah, masih ingat ya anak-anak, apa saja contoh bangun datar yang telah kita pelajari? Nah, apa saja contoh bangun datar yang kita pelajari? Contohnya seperti persegi, persegi panjang, trapesium, layang-layang, segitiga, belah ketupat. Nah, pembelajaran minggu lalu akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengenali garis simetri dan menentukan banyak simetri lipat suatu benda. Yang kedua, menyelesaikan bentuk simetri lipat. Baiklah, masuk kita kepada pembelajaran hari ini yaitu tentang simetri lipat. Nah, simetri lipat ini adalah jumlah lipatan yang ada pada bangun datar. Nah, simetri lipat pada bangun datar akan membagi setengah, dan bagian setengah dari bangun datar itu akan menutupi bagian setengah lainnya. Nah, pada simetri lipat ada garis yang membagi lipatan. Nah, itu disebut dengan garis simetri atau sumbu simetri. Berarti garis simetri adalah garis simetri garis yang ada pada lipatan. Nah, paham ya apa yang dimaksud dengan simetri lipat dan garis simetri atau sumbu simetri. Nah, lanjut kepada ciri-ciri dari simetri lipat ini. Nah, ciri-ciri dari simetri lipat ini yang pertama yaitu dia membagi bangun datar menjadi bentuk dan ukuran yang sama.
Nah, yang kedua yaitu simetri lipat harus mempunyai sumbu simetri. Nah, ciri-ciri dari simetri lipat yang ketiga yaitu membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama dengan bentuk yang sama. Nah, paham ya apa ciri-ciri dari simetri lipat? Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana cara kita menyelesaikan simetri lipat. Nah, kita masuk kepada contoh ya. Kita masuk pada contoh. Nah, kita masuk kepada contoh yang pertama yaitu persegi. Nah, berapa jumlah lipatannya? Sini kita bikin jumlah lipatan. Jumlah lipatan atau sumbu simetrinya. Nah, di sini kita mempunyai persegi. Nah, bagaimana kita cara menyelesaikannya? Di sini, nah, Ibu telah memotong sebuah kertas berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan simetri lipat itu? Yang pertama, kita lipatkan bagian ini, sini. Apakah terbukti dia membentuk ukuran yang sama? Terbukti ya. Berarti persegi mempunyai satu simetri lipat. Kemudian kita lipatkan ke sini lagi dengan arah yang berbeda. Ternyata juga bisa ya membentuk ukuran yang sama. Sudah dua sumbu simetrinya. Yang ketiga, kita lipatkan ke sini. Ternyata dia membentuk ukuran yang sama juga. Nah, udah 3. Kemudian kita lipatkan ke sini lagi. Nah, berarti persegi mempunyai 4 simetri lipatnya. Nah, ini disebut dengan garis simetri atau sumbu simetri. Nah, kita tulis di sini ya. Persegi mempunyai 4 simetri lipat. 4 simetri lipat. Nah, kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu persegi panjang. Di sini Ibu juga telah memotong kertas berbentuk persegi panjang dengan panjang yang sama dan lebar yang sama. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu melipatkannya. Ke sini nggak bisa ya, ke sini juga nggak bisa. Berarti kita lipat ke sini. Nah, membentuk ukuran dan bentuk yang sama. 1. Kemudian kita lipatkan ke sini. Nah,
Terbukti juga ya, berarti persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Nah, untuk yang ketiga, kita masuk kepada contoh trapesium sama kaki. Nah, di sini Ibu juga telah memotong trapesium berbentuk trapesium sama kaki. Nah, coba kita lipatkan ya. Ke sini tidak bisa. Dan ke sini tidak bisa. Coba kita bagi 2 trapesium ini. Apakah bisa? Nah, ternyata trapesium ini mempunyai sumbu simetris dengan bentuk dan ukuran yang sama. Nah, coba ke bawah. Ke bawah juga nggak bisa ya. Berarti trapesium ini mempunyai 1 simetri lipat. 1 simetri lipat. Nah, untuk contoh yang keempat, kita masuk kepada segitiga sama sisi. Nah, ini contohnya segitiga sama sisi. Yang pertama, kita lipatkan bagian ini ke sini. Wah, ternyata bisa ya. Berarti dia mempunyai 1. Kemudian bagian ini ke sini 2. Kemudian bagian ini ke sini 3. Berarti simetri lipat mempunyai berarti segitiga mempunyai 3, segitiga sama siku-siku mempunyai 3 simetri lipat. 3 simetri lipat. Nah, contoh yang kelima, kita contohkan segitiga sembarangan. Segitiga sembarangan. Apakah dia punya simetri lipat atau tidak ya? Coba. Nah, ini dia contohnya segitiga sembarangan. Coba kita lipatkan sisi ini ke sini. Ternyata dia tidak mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ke sini juga tidak bisa ya. Berarti segitiga sembarangan ini tidak mempunyai simetri lipat. Berarti dia tidak mempunyai ya. Tidak mempunyai simetri lipat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh yaitu segitiga sama kaki. Yang keenam, segitiga sama kaki. Nah, kita contohkan ya, segitiga sama kaki. Nah, ini dia. Coba kita lipat, kita bagi 2 segitiga sama kaki ini. Wah, ternyata dia membentuk ukuran dan bentuk yang sama. 1. Kemudian kita bagi ke sini, tidak bisa. Ke sini juga tidak bisa ya. Tidak mempunyai ukuran yang sama. Berarti segitiga siku sama kaki ini mempunyai 1 simetri lipat. 1 simetri lipat. Sumbu simetri lipat. Nah, kita lanjut kepada contoh bangun datar lainnya, yaitu belah ketupat. Nah, di sini sudah ada potongan belah ketupat. Nah, coba kita bagi 2 belah ketupat ini. Nah,
ternyata belah ketupat ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kita coba dengan yang bentuk lain. Ke bawah. Nah, juga bisa ya. Sudah 2. Kesini nggak bisa ya. Nah, berarti simetri lipat dari belah ketupat ini adalah 2. Belah ketupat mempunyai 2 simetri lipat. Nah, contoh yang ke-8 yaitu layang-layang. Nah, berapa jumlah simetri lipat pada layang-layang? Nah, sini sudah ada potongan layang-layang. Yang pertama kita bagi 2 layang-layangnya. Ternyata dia mempunyai 1 simetri lipat. Kita bagi 2 lagi, ternyata tidak bisa ya. Berarti layang-layang mempunyai 1 simetri lipat. 1 simetri. Nah, baiklah. Sampai di sini paham ya bagaimana cara kita menyelesaikan simetri lipat pada suatu bangun datar. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu garis simetri. Nah, garis simetri itu adalah 2 garis yang membentuk lipatan. Nah, sedangkan simetri lipat adalah jumlah lipatan yang ada pada bangun datar. Nah, yang kita simpulkan lagi yaitu simetri lipat ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, membagi bangun datar menjadi bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, simetri lipat dia juga mempunyai sumbu simetri. Nah, jumlah lipatan pada bangun datar itu seperti persegi mempunyai 4 lipatan, persegi panjang mempunyai 2 lipatan, segitiga siku-siku mempunyai 3 lipatan, dan segitiga sama kaki mempunyai 1 lipatan, trapesium sama kaki mempunyai 1 lipatan, dan trapesi layang-layang mempunyai 1 lipatan juga. Dan yang terakhir yaitu belah ketupat, dia mempunyai 2 lipatan. Nah, ternyata setelah kita buktikan tidak semua bangun datar mempunyai lipatan, contohnya segitiga sembarangan. Nah, sampai di sini paham ya bagaimana cara menentukan garis simetri dan menentukan jumlah simetri lipat suatu benda. Nah, karena waktunya telah habis, kita akhiri dulu ya pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Kita sudahi dulu dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.